Otherworldly Evil Monarch, Bab 149. Judul, Seorang Master Misterius. Ketika dia menemukan kebenaran yang menarik ini, Junmo Xie melengkungkan bibirnya karena dia tidak bermaksud melakukan taruhan ini pada awalnya. Mengingat statusnya sendiri dalam hidupnya, berkelahi dengan seseorang seperti Dugu Wudi akan sebanding dengan statusnya, tetapi apakah taruhan kecil melawan pemilik pup sepadan? Jawabannya tentu saja tidak. Namun, apakah pemilik pup tersebut ternyata adalah ahli Sky Swan? Putusan itu jelas akan dibatalkan lagi. Apa itu, dan apa yang tidak, dapat dijelaskan karena aku memiliki sarana untuk meyakinkanmu. Junmo Xie tersenyum memperlihatkan giginya yang putih. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat baik, dan dia mulai menatap Old Song seperti serigala lapar yang menatap seekor domba tegak. Meskipun Old Song adalah seorang ahli Sky Swan, dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Mata anak ini sangat jahat. Semoga yang terbaik menang. Anak muda, taruhan adalah taruhan, dan apa yang akan kamu lakukan jika kalah? Pria parubaya yang terhasut memandang Junmo Xie. Dia tahu bahwa Old Song tidak mudah dikalahkan, tetapi dia juga merasa bahwa bocah misterius ini juga tidak biasa. Mungkin taruhan antara keduanya akan menjadi acara yang sangat menarik, tetapi haruskah aku sedikit takut juga? Jika aku menghindari taruhan mereka dan hanya menonton dari pinggir lapangan, maka tidak boleh ada alasan untuk takut dari masalah apapun, atau haruskah ada? Cahaya setajam silet bersinar di mata pria paruh baya itu. Jika kamu kalah, maka aku hanya meminta kamu untuk tidak pernah merendahkan anggurku di masa depan, hanya karena kamu tidak layak mengalahkan kualitasnya. Old Song dengan hati-hati memperhatikan Junmo Xie. Memang, sudut pandangmu tentang anggur sangat masuk akal, tapi itu tidak berarti kamu bisa menghina anggurku. Bagaimanapun, ini adalah kerajinan yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya selama berabad-abad, dan seseorang tidak boleh kehilangan anggur kecuali mereka mampu memfermentasi anggur yang lebih baik. Itu sudah beres. Junmo Xie menjawab dengan tegas. Menghadapi taruhan ini, dia tidak akan rugi apapun meskipun dia kalah taruhan. Pria parubaya itu sepertinya tidak sabar menunggu kontes dimulai. Dan begitulah adanya. Tapi agar adil, bukankah seharusnya ada saksi yang memastikan bahwa kalian berdua menggunakan adil dan jujur? Jika tidak, orang lain akan selalu merasa curiga. Jadi aku percaya bahwa harus ada saksi yang hadir saat kamu berdua memfermentasi anggur kamu. Tidak hanya harus ada saksi, juga harus ada wasit dan hakim untuk mengumumkan hasil akhirnya. Keduanya tampak sangat sengit tentang kontes ini, jadi aku pikir tidak satupun dari mereka akan menghasilkan barang biasa. Jika aku bisa menilai pertandingan ini, maka aku akan mendapat kesempatan untuk menikmati kedua anggur secara bersamaan. Tidak peduli siapa yang menang, aku akan mencicipi anggur berkualitas. Ini akan menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Dengan pemikiran ini di benaknya, pria parubaya itu tidak bisa menahan perasaan gembira. Old Song, anak muda, inilah saatnya aku mencicipi anggur terbaikmu, haha. Bagus. Old Song melihat ekspresi tenang dan tenang di wajah Junmo Xie, dan tiba-tiba merasakan rasa tidak percaya diri di dalam dirinya, hampir seolah-olah jiwanya secara halus mengatakan kepadanya bahwa dia bisa kalah. Sungguh lelucon. Dia hanya seorang anak kecil. Meminum wine itu satu hal, tetapi dalam hal membuat wine, aku telah mengumpulkan pengalaman puluhan tahun, dan jika aku membuat wine khas aku, bagaimana aku bisa kalah darinya? Pikiran ini membantu sedikit menenangkan hati Song tua, tapi dia masih bisa merasakan perasaan kekalahan yang samar-samar. Bagaimanapun juga ini adalah hal yang baik. Aku dapat memastikan bahwa aku adalah pembuat anggur terbaik jika aku menang, tetapi jika aku kalah maka aku akan menemukan beberapa hal baru dan aku akan dapat mengambil langkah ke depan. 3 hari dari sekarang, aku akan menutup tokoku lebih awal agar kita semua bisa bertemu di sini. Bagaimana kedengarannya? Old Song melamar. Junmo Xie tersenyum dan mengangguk. Pikirannya sedang berpikir, aku tidak tahu apakah ahli Sky Swan misterius ini terkait dengan sebuah organisasi. Mungkinkah dia dikaitkan dengan Aula Huanghua? Tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah sesama manusia pada saat itu.
Aku berhasil menakut-nakuti dia saat itu, dan dia kabur dengan tergesa-gesa, jadi mungkin dia tidak bekerja di aula Huanghua. Junmo Xie memandang Old Song dan tersenyum licik. Seorang pemula yang kurang dari Silver Swan telah berhasil membodohi dan menakuti seorang ahli Sky Swan yang kuat. Bagaimana mungkin Junmo Xie tidak menikmati mengetahui kebenaran ini? Beberapa pon daging sapi, dan 2 kendi anggur. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari belakang. Juga, dalam 3 hari dari sekarang, aku akan membantu kamu menilai taruhan. Sifat kategoris dari suara ini sangat jarang, hampir seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang mengumumkan keputusannya kepada rakyatnya. Kata-katanya tidak terdengar seperti pertanyaan, itu terdengar seperti keputusan tertentu. Tapi ini pertama kalinya suara ini terdengar di dalam pub, dan itu bukan milik ketiga pria yang hadir. Selain itu, suara ini tampak sangat kuat. Pria Parubaya adalah pria berketerampilan rendah, dan pasti tidak akan bisa mempertahankan dirinya sendiri tanpa pengawalnya, tapi Old Song adalah ahli Sky Swan, sedangkan indra Junmo Xie telah diperkuat oleh Pagoda Hongjun dan The Art of Membuka Keberuntungan Surga. Tetapi orang ini entah bagaimana bisa menyembunyikan jejaknya untuk mereka semua. Faktanya, tidak satu pun dari mereka yang menyadari ketika pria ini masuk ke toko. Pada titik ini, pria ini sedang duduk beberapa kaki di belakang ketiganya. Ketiga pria itu berbalik secara bersamaan untuk melihat pria tak dikenal yang sedang duduk mengelilingi meja agak jauh dari mereka. Meskipun orang ini adalah manusia, punggungnya tampak tegak seperti lembing. Wajahnya tampak sangat luar biasa juga, dan tanpa garis. Hampir sampai ke titik di mana wajahnya tampak seperti diukir dari marmer, sementara sama sekali tanpa ekspresi. Rambut panjangnya secara alami tergerai di atas bahunya, dan menutupi sekitar setengah dari wajahnya. Pria ini mengenakan gaun hitam, dan meskipun saat ini baru siang, tetapi wajah dan nafasnya memberikan perasaan malam yang akan datang. Tak satu pun dari 3 pria yang tahu usia pria ini. Dia bisa saja 30, 40, atau bahkan 50. Bahkan dia bisa saja berusia 80 tahun, tapi tidak ada cara untuk mengetahui umur aslinya. Orang ini adalah master sejati, master dari para master. Master di puncak. Sekali melihat pria itu dan Junmo Xie sudah mencapai kesimpulan. Cuaca menjadi sangat tidak stabil di kota Tianxiang, dan pria ini tampaknya berada di sini karena alasan yang sama dengan beberapa orang lainnya. Dia pasti ada di sini untuk Suankor, dan kekuatan manapun yang mampu mengirim orang seperti itu, pasti menjadi pesaing yang sangat kuat untuk hadiah. Selain itu, Junmo Xie juga bisa merasakan suasana yang sangat akrab di sekitar pria misterius ini, aura soliter. Aura soliter ini tampak seperti pasangan yang bangga. Kesepiannya adalah kesombongannya. Persis seperti Junmo Xie di inkarnasi sebelumnya. Seperti serigala yang kesepian di padang rumput. Meskipun serigala itu kesepian, tapi dia juga tak kenal takut. Dia tidak ingin perasaan kesepian ini berubah karena dia menikmatinya. Kamu siapa? Old Song dan pria Parubaya tiba-tiba tampak agak waspada. Seseorang yang suka anggur. Mata pria itu tertunduk dan dia berkata dengan ringan. Jadi, daging sapi dan anggur tolong. Old Song menurunkan pandangannya saat dia berkata, tamu yang terhormat, harap tunggu. Dan kemudian masuk ke dalam toko. Pria Parubaya itu terkekeh dan berkata, jika itu masalahnya, kita akan menantikan untuk bertemu denganmu dalam 3 hari dari hari ini. Dia sudah bisa merasakan bahwa pria ini adalah sesuatu yang luar biasa, dia tampak seperti karakter legendaris dari cerita rakyat. Jika orang ini mengatakan bahwa dia akan menjadi hakim, maka dia tidak akan bias dengan cara apapun. Orang-orang seperti itu tidak suka tersinggung dan mereka juga tidak menyinggung orang lain. Adik kecil, aku akan menemuimu dalam 3 hari. Selamat tinggal. Haha, jangan biarkan orang tua ini jatuh. Pria Parubaya itu tertawa ketika dia mengangkat tangannya ke arah Junmo Xie dan kemudian berbalik. Setelah dia keluar, kedua pengawalnya keluar dari persembunyiannya dan menempatkan diri di belakangnya. Yang mulia, haruskah kita melacak anak muda itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang identitas aslinya? Tidak, itu tidak penting. Pria Parubaya itu terkekeh, tapi kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Bagaimana dengan pria itu?
Apa yang kamu ketahui tentang sejarahnya? Apakah seseorang baru saja masuk? Tidak. Kedua penjaga itu saling melirik, benar-benar bingung. Yah, lupakan saja. Hati pria parubaya itu diam-diam menganalisis situasinya. Dua pengawalku adalah ahli kelas dasar Earth Swan, dan cukup kuat untuk melindungiku dari segala ancaman di ibu kota dalam keadaan normal. Tapi meski pengawalku cukup kuat, mereka bahkan tidak melihat bayangan pria ini saat dia masuk. Siapa lelaki ini? Old Song Tavern. Junmo Xie dengan menarik memandang pria berbaju hitam itu, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah semuanya baik-baik saja di Sabana?" Kalimat ini menarik perhatian pria berbaju hitam, tetapi bahkan ekspresinya tidak berubah saat dia perlahan mengangkat matanya untuk melihat Junmo Xie. Pada saat ini, Junmo Xie sangat terkejut saat mengetahui bahwa mata pria ini tampak tak terbatas seperti laut. Seolah mereka tersembunyi sedalam langit malam berbintang. Rasanya matanya bisa menjebak seseorang untuk merasa diinginkan. "Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku berasal dari Sabana?" Pria berbaju hitam itu bertanya perlahan dengan nada tidak tergesa-gesa. Setiap kata dari mulutnya keluar dengan kejelasan yang tepat. "Sepatumu, itu bukan milik daerah ini. Dan kemudian ada ikat pinggang kamu, rajutan di atasnya dari rami unik yang hanya ditemukan di Sabana. Dua ini cukup untuk menyimpulkan asal kamu." Junmo Xie tersenyum dan berkata di depan pria itu, "Ini saja tidak cukup." Pria berjubah hitam itu sekarang sedang melihat ke atas meja di depannya. "Dan aku tidak mengizinkan kamu duduk di depanku. Dan oleh karena itu, kamu tidak pantas." "Jika ini tidak cukup, lalu bagaimana dengan bau badan unik Sabana milikmu itu?" Junmo Xie tersenyum. "Dan kemudian ada aura serigala soliter di sekitarmu, apakah ini cukup?" "Aku tidak ingin berdiri, jadi aku jelas duduk." "Apakah aku duduk, atau berbaring, apa bedanya?" Kemudian Junmo Xie mengganti nadanya menjadi nada yang lebih tajam, dan berkata, "Mengenai subjek tentang kualifikasi, jika aku merasa standar kita tidak sesuai, dan jika aku merasa kamu tidak mampu minum denganku, maka aku secara alami akan berdiri." Pria berbaju hitam itu menatap Junmo Xie untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba menunjukkan senyuman perfeksionis dan berkata, "Kata-kata yang menarik, kurasa itu tidak akan membuat perbedaan jika kamu duduk atau berbaring." Pria ini tampak sangat aneh, meskipun dia tertawa. Bahkan tawanya mencerminkan rasa kesepian yang kuat. Meskipun dia menertawakan kata-kata Junmo Xie, sepertinya dia hanya menertawakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Pada titik ini, Old Song kembali dengan sebotol anggur di satu tangan, dan sedikit daging sapi di tangan lainnya. Dia menatap Junmo Xie, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia meletakkan makanan di atas meja dan berbalik. Mata pria berbaju hitam tetap tertuju pada bagian atas meja saat dia mengambil botol anggur dan melahapnya dalam satu tegukan tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, pria itu berkata dengan suara lemah, "Kota Tianxiang sangat luar biasa. Bahkan seorang bartender mampu menjadi Sky Swan. Bagus, ini menarik.